Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada pagi hari ini merupakan pertemuan pertama kita pada materi IPA terpadu. Nah, pada materi pertama kita hari ini kita akan membahas mengenai objek IPA dan pengamatannya. Nah, sebelum kita membahas mengenai materi ini lebih lanjut, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan yang masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selanjutnya ibu akan mengecek daftar kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Nah, adakah dari kalian tidak masuk pada pagi hari ini? Alhamdulillah jika semuanya hadir pada pagi hari ini. Nah, ibu ingin bertanya kepada kalian. Nah, adakah dari kalian yang pernah melakukan sebuah pengamatan? Nah, pengamatan apa yang pernah kalian lakukan? Nah, contoh dari pengamatan itu yaitu kita dapat mengamati ciri-ciri yang dimiliki dari tubuh kita dengan tubuh teman kita. Misalnya, kita memiliki ciri tubuh yang lebih tinggi dari teman kita, atau kita memiliki bentuk rambut yang lurus, sedangkan teman kita memiliki bentuk rambut yang bergelombang. Nah, selain kita dapat membandingkan ciri-ciri yang dimiliki oleh tubuh kita dapat melakukan sebuah pengukuran. Nah, pengukuran tersebut termasuk ke dalam bagian dari pengamatan. Nah, kenapa pengukuran masuk ke dalam pengamatan? Karena di dalam melakukan pengukuran, kita melakukan langkah-langkah yang sama dengan kita melakukan langkah dari penyelidikan ilmiah. Nah, langkah-langkah apa sajakah itu? Nah, kita akan melakukan, yaitu yang pertama, kita akan melakukan pengamatan, yaitu kita akan mencari objek apa yang kita amati. Nah, dalam melakukan pengamatan tersebut, kita menggunakan panca indera kita. Nah, selanjutnya kita akan merumuskan jawaban sementara dari hasil pengamatan kita tersebut. Nah, lalu selanjutnya setelah kita merumuskan jawaban sementara, kita akan melakukan eksperimen dan selanjutnya kita akan mengemukakan hasil dari eksperimen kita tersebut kepada teman kita, yaitu kita mengkomunikasikan hasil akhirnya. Nah, kita telah berbicara mengenai langkah-langkah yang dilakukan dalam melakukan pengamatan atau penyelidikan ilmiah. Nah, ibu kan tadi sudah bilang pengukuran merupakan salah satu bagian dari pengamatan. Nah, sudahkah kalian tahu apakah arti dari pengukuran tersebut? Nah, jadi pengukuran itu merupakan kegiatan membandingkan suatu benda dengan menggunakan alat ukur yang standar. Nah, alat ukur yang kita gunakan dalam pengukuran ini ada alat ukur yang baku dan alat ukur yang tidak baku. Nah, alat ukur baku itu kita gunakan seperti ada penggaris, atau kita ada menggunakan timbangan atau neraca untuk mengukur berat badan, dan ada termometer untuk mengukur suhu badan, dan lain-lainnya. Nah, pada pagi hari ini kita hanya akan melakukan mengenai pengukuran panjang, pengukuran waktu, dan pengukuran suhu. Nah, sebelum kita membahas mengenai materi ini lebih lanjut, Ibu akan mengemukakan tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, pembelajaran kita pada pagi hari ini bertujuan yaitu agar siswa mampu menerapkan langkah-langkah yang digunakan dalam menggunakan metode ilmiah. Lalu yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi berbagai jenis pengukuran dalam kehidupan sehari-hari, lalu siswa mampu menjelaskan pengertian dari besaran pokok dan besaran turunan, lalu siswa mampu membandingkan pengukuran yang dilakukan dengan menggunakan satuan baku dan satuan tidak baku, serta siswa mampu menyajikan hasil dari pengamatan atau penyelidikan, lalu siswa dapat melakukan inferensi dan mengkomunikasikan hasil dari pengamatannya dengan benar. Nah, itu tadi tujuan yang akan kita capai dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita membahas mengenai materi ini lebih lanjut, Ibu akan menampilkan peta konsep mengenai objek IPA dan pengamatannya. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai objek IPA dan pengamatannya, namun yang kita bahas hanya mengenai penyelidikan ilmiah dan pengukuran. Nah, pada saat kita melakukan penyelidikan ilmiah, kita harus menggunakan metode ilmiah. Nah, metode ilmiah yang kita gunakan yaitu kita melakukan pengamatan,
membuat inferensi dan mengkomunikasikan. Nah, lalu langkah-langkah dari penyelidikan ilmiah secara rinci yaitu yang pertama, kita merumuskan masalah, lalu kita merumuskan hipotesis, kita mengumpulkan data, lalu kita menguji hipotesis yang telah kita peroleh, dan lalu kita menyimpulkan hasil dari hipotesis tersebut. Nah, lalu ketika kita melakukan pengukuran, yaitu kita harus memahami apa itu besaran pokok dan apa itu besaran turunan. Nah, dalam besaran pokok kita akan mempelajari mengenai ada panjang, ada massa, ada waktu, ada kuat arus, ada suhu, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Sedangkan pada besaran turunan kita akan mempelajari mengenai luas, volume, massa jenis, kecepatan, percepatan, gaya, usaha dan energi, tekanan, daya, dan momentum. Nah, pengukuran tersendiri dibagi menjadi ada satuan baku dan satuan tidak baku. Nah, satuan baku itu hasil akhir pengukurannya tetap sama. Contohnya itu kita dapat mengukur tinggi almari dengan menggunakan mistar. Nah, lalu selain satuan baku ada satuan tidak baku. Nah, pada satuan tidak baku ini hasil pengukurannya bisa berbeda-beda karena tidak ditetapkan ukuran standarnya. Contoh dari satuan tidak baku ini yaitu pada saat kita mengukur tinggi almari dengan menggunakan jengkal tangan. Nah, berikut itu merupakan peta konsep mengenai materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Nah, selanjutnya Ibu akan menampilkan sebuah video yang berkaitan dengan penyelidikan ilmiah dan pengukuran. Nah, di dalam video tersebut ditampilkan sebuah benda yang dapat dihancurkan dan benda yang sulit untuk dihancurkan. Nah, benda yang pertama yaitu ada benda besi yang memiliki berat yang lebih besar dari benda yang kedua. Benda kedua yaitu ada lemon. Nah, pada benda pertama yaitu besi memiliki massa yang lebih padat daripada lemon. Nah, jadi besi sulit untuk dihancurkan. Sehingga besi harus memiliki tekanan yang besar untuk dapat menghancurkan dari besi tersebut. Sedangkan lemon, kita hanya memerlukan tekanan yang kecil untuk dapat menghancurkan lemon tersebut. Hal tersebut terjadi karena partikel yang ada di dalam besi memiliki partikel yang lebih banyak daripada partikel yang ada di dalam lemon. Nah, selanjutnya, untuk mengetahui jawaban dari video tersebut secara lebih lanjut, kita akan membuktikannya melalui percobaan yang akan kita lakukan pada pertemuan kita hari ini. Nah, Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Nah, masing-masing kelompoknya bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Lalu Ibu membagikan lembar kerja yang telah Ibu share sebelumnya. Nah, bisa kalian pahami ya, di dalam lembar kerja tersebut ada sebuah permasalahan. Nah, permasalahannya ini yaitu kalian dituntut untuk mengamati ciri-ciri yang dimiliki oleh teman kalian. Nah, jadi kalian mengamati ciri-ciri yang dimiliki oleh teman kalian. Selanjutnya, kalian mencatat hasil dari pengamatan tersebut. Nah, hasil dari pengamatan tersebut kalian catat dalam bentuk tafsiran. Misalnya, Andi dan Doni saling mengamati. Misalnya, Andi memiliki tinggi yang lebih besar daripada Doni, sedangkan Doni memiliki tinggi yang lebih rendah daripada Andi. Nah, lalu Andi memiliki rambut yang bergelombang, sedangkan Doni memiliki rambut yang lurus. Nah, seperti itu ya contohnya. Nah, lalu hasilnya kalian tulis pada tabel hasil pengamatan, dan nanti hasilnya akan kalian kemukakan di depan kelas. Nah, selanjutnya, selain kita mengamati ciri-ciri yang dimiliki oleh teman kita juga akan melakukan praktikum mengenai ada pengukuran panjang, pengukuran waktu, dan pengukuran suhu. Nah, berikut ini adalah alat dan bahan serta langkah percobaan yang digunakan dalam kegiatan praktikum kita. Pada praktikum panjang, silakan kalian buka lembar kerjanya, yaitu kita membutuhkan alat dan bahan seperti ada mistar, jengkal, dan benda-benda yang di sekitar kita. Nah, langkah percobaannya bisa kalian pahami. Lalu, pada praktikum pengukuran waktu, kita menggunakan stopwatch dan
pulpen saja. Nah, lalu langkah percobaannya juga bisa kalian pahami. Dan lalu yang terakhir yaitu praktikum mengenai suhu. Nah, pada praktikum mengenai suhu, kita akan mengamati termometer, bejana alat dan bahannya yaitu ada termometer, bejana kaca, ada pengadu, ada bunsen atau lampu spiritus, dan ada kayu pembakar. Nah, langkah kerjanya bisa kalian pahami di dalam lembar kerja tersebut. Nah, selanjutnya kalian harus merumuskan jawaban sementara dari hasil praktikum tersebut. Nah, misalnya di dalam praktikum yang akan kita lakukan tersebut, kita akan menggunakan satuan baku dan satuan tidak baku. Nah, misalnya dalam pengukuran mengenai pengukuran panjang, kita menggunakan satuan bakunya seperti penggaris. Nah, dan satuan tidak bakunya kita menggunakan jengkal. Nah, lalu mengenai pengukuran yang kedua yaitu mengenai pengukuran waktu. Nah, dalam pengukuran waktu kita menggunakan alat ukur baku yaitu stopwatch. Nah, lalu yang ketiga yaitu kita melakukan pengukuran suhu. Nah, dalam mengukur suhu kita menggunakan yaitu termometer. Termometer merupakan alat ukur yang baku. Nah, silakan kalian melakukan pengamatan. Ibu beri waktu sekitar 60 menit, 1 jam atau 60 menit. Nah, jika ada yang kesulitan dalam melakukan praktikumnya, bisa menghubungi ibu, dan ibu tunggu kaliannya. Nah, silakan kalian melakukan praktikum. Waktunya dimulai dari sekarang ya. Oh iya, jangan lupa ketika kalian melakukan praktikum, kalian juga harus mencatat hasil dari praktikum kalian pada lembar hasil pengamatannya ya. Nah, praktikumnya sudah selesai. Selanjutnya kalian sudah menuliskan hasil pengamatannya pada lembar kerja kalian kan? Nah, lalu kalian lalu dari salah satu kelompok mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Nah baik, kelompok 1 silakan mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Nah, selanjutnya kita akan mengemukakan hasil akhir dari praktikum yang diperoleh oleh kelompok 1. Nah, kelompok 1 telah melakukan praktikum mengenai pengukuran panjang, pengukuran suhu, dan pengukuran waktu. Pada pengukuran panjang, kelompok 1 melakukan pengukuran terhadap pada meja, buku, lemari handphone, dan kotak pensil. Nah, mereka memiliki hasil akhir yang berbeda-beda. Pada hasil akhir menggunakan mistar, setelah dibandingkan dengan kelompok lain, ternyata hasil akhirnya memiliki hasil akhir yang sama. Nah, sedangkan ketika menggunakan jengkal, hasil akhir yang diperoleh oleh kelompok 1 berbeda dengan kelompok yang lain. Nah, hal tersebut terjadi karena mistar merupakan salah satu alat ukur baku atau alat ukur standar, sehingga satuannya telah ditetapkan. Nah, sedangkan jengkal tidak merupakan satuan baku, sehingga ukurannya belum ditetapkan karena setiap orang memiliki ukuran jengkal yang berbeda-beda. Nah, lalu kita melakukan pengukuran suhu. Nah, pada pengukuran suhu yaitu kita menggunakan es batu dan air. Nah, es batu sebelum dipanaskan memiliki suhu 15 derajat, sedangkan setelah dipanaskan memiliki suhu 30 derajat. Nah, begitu juga dengan air. Nah, suhu sebelum dipanaskan akan memiliki suhu yang lebih rendah daripada suhu sesudah dipanaskan, karena air dan es batu tersebut mengalami pemuaian, sehingga es batu akan mencair dan air tersebut akan menguap. Nah, lalu yang ketiga kita akan melakukan pengukuran mengenai waktu. Nah, pada pengukuran waktu ini kita mengukur denyut jantung dari teman kita. Nah, pada sebelum berlari, 3 orang yang diukur denyut jantungnya memiliki pengukuran yang berbeda-beda. Hal tersebut dikarenakan denyut setiap orang memiliki denyut jantung yang berbeda-beda, sehingga hasil akhirnya tidak sama. Nah, berdasarkan hasil akhir yang diperoleh oleh kelompok 1, kelompok lain dapat menyesuaikan hasil akhirnya ya. Nah, lalu
Setelah kalian menyesuaikan hasil akhirnya, lembar kerja kalian dapat dikumpulkan di meja ibu. Ibu tunggu sampai siang ini ya. Nah, berikut tadi merupakan praktikum yang kita lakukan pada pagi hari ini. Nah, lalu adakah yang bisa menyimpulkan pertemuan kita pada pagi hari ini? Nah, jadi pada pagi hari ini kita telah membahas mengenai penyelidikan ilmiah dan pengukuran. Nah, adakah yang masih ingat arti dari pengukuran tersebut? Nah, pengukuran merupakan kegiatan membandingkan suatu benda dengan menggunakan besaran lain yang sudah ditetapkan sebelumnya atau besaran standar. Nah, sedangkan dalam melakukan penyelidikan ilmiah, kita melakukan beberapa langkah seperti kita melakukan pengamatan, kita memberikan jawaban sementara atau hipotesis, dan kita mengkomunikasikan hasil dari pengamatan kita. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya Ibu telah menyiapkan kuis yang telah Ibu share di grup. Bisa kalian akses kuis tersebut. Ibu berikan waktu sampai pukul 12 siang ini. Nah, lalu jangan lupa mengerjakan tugas yang telah Ibu siapkan pada lembar kerja kalian. Nah, nanti lembar kerjanya bisa kalian ambil di meja Ibu pukul 12 setelah kalian mengerjakan kuis. Ya, mungkin cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak.